tahun 86 ketika sedang lagi di daerah Bangkok. Belum dipilih lagi dan sekarang sudah di televisi televisinya. Tahun ini baru pakai saya bisa. Selama ini ada ini memang antara wali kota Tangerang dan Jakarta Selatan ini tentang copet. Ada dilema. Makanya persoalan pemekaran. Ditulislah sebagai cuhin, ditulislah sebagai Rendang Cisadane, ditulislah sebagai Rendang Nyai dan sebagainya. Cokeknya sendiri tidak pernah diopeni. Makanya atas bantuan Juragan saya pengen di sini. Gitu. Jadi sebetulnya 3 bulan yang lalu lah saya makan enzim ini. Calon doktor kita ini kan. Yang ini calon S2 ini. Mana? Ekonomi manajemen. Nah, aku bilang saya ngobrol sama beliau 3 bulan yang lalu ya kan, bahwa kita ingin mengadakan festival cokek se-Tangerang Raya, festival beksi ya kan, dan festival palang pintu serta kuliner. Dari 4 kegiatan ini kan tumbuh minat dan bakat para pemuda dan pemudi di Tangerang Raya yang nanti menjadi satu duta. Pemenang ini menjadikan duta dari Tangerang Raya. Misalkan yang menang palang pintu jadikan duta dan sebagainya. Nah, kebetulan Bapak Kasih kita ini dari Provinsi Banten ini secara tidak langsung sebebean sama kita, jadi tidak ada yang direncanakan, cuma ngalir aja begitu kan. Kan kalau budaya itu kan, kalau kita langsung dengan akal, kadang-kadang kan akal-akalan. Ini dari hati timbul begitu aja gitu kan. Makanya kita cuma segini yang datang. Kita sudah ngomong ya online sih, sudah sosialisasi dan namanya bagus. Makanya dari sinilah nanti menjadi cikal bakal ke sana. Tapi kedatangan hari ini sebetulnya sudah dilaksanakan mengalir begitu aja. Beliau ini pengen ketemu, melakukan wawancara, apakah masih ada. Ingin menyesuaikan dengan data yang ada. Karena datanya ada. Makanya kan kemarin ada 4 ya, ada 4 grup yang masih ada dan masih aktif. Ada 5. Bapak sebagai anaknya almarhum. Kalau saya anaknya almarhum. Sekarang kita pembinaan itu nggak ada ya. agak besar suaranya sekarang biar. Jadi pembinaannya itu nggak ada. Saya bilang, tahun anaknya diubah. Jadi itu saya serahkan kepada teman. Intinya juga punya saya udah dijual lah ke sana. Jadi dia kalau kesulitan dari cerita Pak Sabar ini, Bapak, maaf, saya di sini Pak, agak susah. Itu kan sama sekali tidak ada ya. Jadi tidak ada perhatian pemerintah. Yang jelas tidak ada perhatian pemerintah. Sedangkan kesenian cokek ini peminat memang banyak. Tapi untuk generasi penerusnya nggak ada. Nah, bagaimana caranya supaya kesenian ini tidak punah gitu? Ya, kita berharap kan dari bantuan pemerintah. Sampai saat ini pun nggak ada respon dari. Sudah sering kali saya di Tiga Rasa, sampai di Cikupang, di Tangerang pun sering lah. Sampai kita ke gedung sate sana juga, ke Bandung, pernah juga. Tapi nggak ada sampai sekarang. Intinya dorongan dari pemerintah gitu untuk membantu ada. Makanya kebanyakan dimapa ya. Jadi orang segan menanggapi hal-hal seperti ini, bukan sekali 2 kali gitu. Karena ya boleh dikatakan mana ya yang untuk mendukung, memang ceritanya untuk mendukung begini, tapi nggak ada. Jadi makanya semua kesenian cokek ini di sini hampir udah semua kayak gitu. Ada pantauan dari pemerintah ya, sampai orang Jepang pun pernah ya, sampai turun ke sini. Orang Jepang turun untuk melakukan apa? Penelitian. Ya tujuannya kayak gitu, katanya kan mau dikembangkan ya kan?
menilai kesenian ini kan terpilih dengan kesenian dari luar gitu. Tapi nyatanya ya itulah sampai saat ini pun nggak ada respon itu. Festival Seri Tiga Raksa kita pernah 2 kali. Sama gitu-gitu aja. Cuma hanya untuk sekedar tahu kan. Dan juga kayaknya kalau untuk meneliti sampai dalam kesenian saya pun nggak paham. Ya ini dasar awalnya gitu. Ini kan kesenian keturunan asalnya. Kalau untuk kesenian copet ini. Penelitian mungkin nanti Bapak dosen kita bisa melakukan kajian-kajian, kita bisa memberikan landasan teori-teori empiris yang berdasarkan penelitian beliau. Ya, dari situ ada sumbangsi saran berupa evaluasi yang ditujukan kepada provinsi, kebetulan beliau sangat openly banget gitu kan, sangat peduli gitu kan terhadap hal seperti ini, sehingga nanti menjadi rekomendasi ke sana gitu kan. Kita bukan pada sasaran pada komersialisasi tari ini, bukan, tapi pada bagaimana bisa menumbuhkan ya kan, menumbuhkan kembali. Kalau soal hal sifatnya komersial itu kan otomatis akan terjadi. Kalau dia hidup pasti datang sendiri. Iya gitu kan, entah nanti pemenang festival tersebut dipanggil atau itu kan teknis ya. Cuma kita bukan ke sana sasarannya. Yang jelas bagaimana caranya mengangkat ini sebagai banyak sih ada ampak beduk ya kan, yang jadi rekomendasi beliau ini ada sate bandeng, bahkan ada sate bandeng, angklung, buhun, itu coket. Mungkin arahnya pertama nanti itu diinventarisasi seluruh budaya yang ada, termasuk yang tadi yang harus hilang kan, coket kan harus hilang. Kemudian ada festival, dibuat komunitas copeknya tadi, terus pembinaan sanggar-sanggar. Harapannya kan tadi sanggar tadi lah yang menghidupkan kalau ada sanggar. Ada sanggarnya, ininya, tarinya. Dan kemudian yang paling penting, bagaimana kita menaikkan kelas tarian copek ini. Yang tadinya di kelas bawah, kelas pinggiran, jadi dia mulai masuk ke level-level yang lebih tinggi, sekolah atau apa, sebagai basis pewarisan. Kalau sekolah masuk pewarisan kan cakep, pewarisan budaya. Karena siapa? Dia mau menginginkan lagi kesenian, misalnya ke acara perpisahan sekolah, dikenalkan dia, pembukaan sekolah, dikenalkan. Itu menarik. Apa karena terlalu dinilai erotis atau gimana, Pak? Ya itu kan. Atau memang terkenal karena ada selentingan, wah ini hanya berasal dari etnis tertentu misalkan. Karena saya dengar ada seperti itu sehingga tidak diterima begitu. Nah, ini apa memang di sini itu doang yang menjadi kendala atau memang terjadinya satu pembauran antara budaya lokal dengan budaya yang dibawa sama etnis Tionghoa atau bagaimana sehingga terjadi satu ngeblunder gitu kan. Wah, ini mah istilahnya hanya golongan tertentu aja gitu kan. Ada nggak yang kayak gitu di sini? Enggak ya. Di sini berbaur ya. Ini itu berbaur. Juga yang dikatakan tadi Pak, jadi nggak ada istilahnya pantauan dari pemerintah yang nggak ada. Yang jelas-jelas lama-kelamaan mungkin kayaknya ya 10 tahun ke depan kayaknya bisa. Karena apa? Generasi penerus itu nggak ada. Yang untuk mendidiknya satu, untuk pendidikannya nggak ada, yang dikatakan untuk sanggar latihan itu nggak ada. Kemungkinan kalau diadakan dengan pemerintah ada suatu sanggar untuk berlatih, jangan sampai budaya ini kan sampai punah kan, mungkin bisa berlanjut. Sebetulnya kalau saya pikir di sini sih karena dulu lahirnya atas nama Tangerang, sebelum jadi pemekaran yang namanya Tangerang Kabupaten, Tangerang Kota, Tangerang Selatan. Seharusnya ini menjadi satu kewajiban kepada 3 kepala daerah ini. Ya, Wali Kota Tangerang, Wali Kota Tangerang Selatan, dan kemudian kota Bupati. Iya kan? Karena saya melihat cokek ini di DKI Jakarta itu banyak. Iya kan, dipakai gitu kan, entah FBR, Betawi Rempuk segala macam, entah yang lainnya. Kalau ini kemudian diklaim sama Ahok misalkan DKI Jakarta, ini adalah punya Jakarta, ini akan terjadi. Karena di sana lebih banyak dikenal gitu kan. Apa karena itu gitu kan, nanti kan dari keluarga di sini paling tidak ada
Bapak Rohendi ini kan sebagai mewakili dari provinsi bisa mempelajari hal ini gitu kan, sehingga nanti memberikan rekomendasi kepada yang terkait tiga wilayah ini. Nah, kalau tidak disonding ya kan mereka marah, ngeklaim wah dari sana dari Kota Tangerang, wah kabupaten Tangerang Selatan DKI. Maksud saya begitu. Paling tidak dari beliau memberikan dulu arahan ketiga ini. Jika tidak mau, ya sudah provinsi yang ambil alih, begitu maksud saya Pak. Silakan dari Kang Iman, ini tambahan beliau dari aktivis mahasiswa mahasiswa Islam Ketua Umum Tangerang Raya. Jadi terkait dengan budaya ini memang cukup ironis sekali kita melihatnya gitu ya. Di sisi lain ada kelompok-kelompok yang ingin melestarikan budaya-budaya ini, terutama tari copek. Di sisi lain ya pemerintah yang seharusnya menaungi itu, khususnya pemerintah setempat lah, misalnya pemerintah Kota Tangerang, kalau pemerintah Kota Kabupaten, Tangsel tidak selalu peduli terhadap mengembangkan budaya ini sehingga generasi-generasi penerus tidak mengetahui, bahkan juga tidak tahu bahwa di Tangerang ini ada misalkan kebudayaan tari topeng. Kami sih dari teman-teman mahasiswa juga menginginkan ada sinergi antara misalkan pegiat budaya, teman-teman akademisi dan juga pemerintah untuk saling bahu-membahu untuk mengembangkan budaya ini gitu, sehingga ke depan generasi-generasi di bawah kita yang khususnya misalkan dari adik-adik kita yang masih duduk di bangku SMA menuju ke bangku kuliah itu bisa mengetahui dan bisa mempelajari, minimal mereka mengetahui bahwa di Tangerang ini ada tari, itu tari tokek gitu kan, yang sudah turun temurun ada sejak zaman dulu. Dan itu juga perlu sinergitasnya ini, terutama mungkin dari pihak pemerintah kali Kang ya. Pihak pemerintah sebagai leading sektor daripada budaya ini kan, kalau tidak didorong ini bisa punah gitu, apalagi di tengah gempuran budaya-budaya asing, budaya-budaya dari luar yang memang lebih disukai oleh generasi muda. Dari saya seperti itu. Salah satu itunya mungkin kan gini, setelah kita dapat datanya, tadi kan sudah terima cuma 5 sekian, akan banyak yang sudah tutup. Mungkin ya lakukan pembinaan sama bangun komunitas, kemudian lewat sanggar tadi 3 poin. Kalau soal itu, nah nanti kedepannya mungkin saya bisa bantu, kalau akan bisa masuk, kita masukkan ke kurikulum bagaimana tari cokek ini juga satu eskul, tari cokek jadi eskul di sekolah khusus di Banten. Itu tidak hanya klaim Tangerang saja, nanti Banten itu tari-tarian khusus Banten termasuk dalam cokek itu jadi ekstrakurikuler sehingga dia bisa dilestarikan. Nah, guru-guru tadi yang bisa mengajar tari, gambangnya dan sebagainya kan bisa ngisi di sekolah. Ironisnya sebenarnya gini, perpisahan itu kebanyakan tari saman. Perpisahan sekolah itu bukan kita anti tari saman, akhirnya tari sendiri akhirnya nggak ngerti. Tarian dalam wilayah sendiri kita nggak paham, padahal kita punya banyak warisan tadi. Masuk banyak tokoh-tokoh nasional di sini. Wah, kalau kita waktunya cukup, di ujung Tanjung Burung sana ada Petirgasan Soekarno. Sebelah sana ada makam Panglima Mataram Islam. nanti kita mampir. Oh, mau sana Mataram Islam. Ada makam ini juga. Sebenarnya yang kalau kita bicara budaya dan Banten itu kan kayaknya wisata religi ya. Dan potensinya sangat besar budaya wisata religi sama senian itu. Paling banyak. Nanti kita bisa ke sana. Itu semua ditemukan. Jadi ada yang ziarah ke Cirebon. Itu sama Kuncen Cirebon sana, ngapain kamu ziarah jauh-jauh ke sini? Di sana ada yang lebih tua katanya gitu. Memang benar. Pangeran dari Mataram Islam itu ada di sini makamnya. Dewasa apa makam? Makam. Oh ya. Makamnya, makanya nanti kita bisa sana. Makamnya di sana di sini di Lemo. Oh, di Lemo. Terus kalau di Muara yang lebih tuanya lagi. Itu Mataram Islam itu lebih tua lagi. Saya itu 2 tahun yang lalu saya ke sana ininya. Kan beliau kan penelitian kemana-mana. Saya kemana-mana. Ke tempat yang Tionghoa ataupun bukan beliau tahu persis. Saya masuk sih semuanya. Nusantara beliau masuk. Jadi kembali ke cokek, tinggal dari beliau sebagai
inisiatif sebetulnya. Saya tanggapi secara positif dan bangga juga ada yang seperti beliau dan jadikan panutan untuk 3 tadi kabupaten, Tangsel dan kota. Pastikan provinsi yang ngasih surat ketiga bawah ini kan melalui beliau kan paling tidak bisa mengopeni kan begitu kan. Minimal itu kita tidak ada itu, jangan sampai nanti salahin, wah ngapain provinsi datang ke sini provinsi ke wilayah kabupaten misalkan. Kan saya tidak mau juga sebagai orang yang sangkanya ini. Paling tidak sudah datangnya nanti dari beliau. Kalau sudah terjadi itu diam juga, ya wayahna istilah katakan. Beliau lah yang coba berbuat untuk bagaimana begitu paling tidak. Jadi kalau saya tahu cokek itu dulu memang waktu SMA pernah nonton. Selesai, saya pikir waktu itu karena Jawa Barat masih nyatu ya, Banten dengan Jawa Barat. Kami pikir tidak ada masalah. Ketika Banten menjadi provinsi, itu lebih ramai di DKI karena memang banyak komunitas cokek di DKI ini. Saya tidak tahu komunitas cokek asli atau crash dan sebagainya. Karena kan begini, dalam seni tradisional itu bisa hidup kalau memang lingkungannya butuh. Iya. Sebuah kesenian budaya akan bisa tumbuh terus berkembang jika memang lingkungannya butuh dan menanggap begitu. Ada beberapa hal yang membuat cokek ini kemudian tidak berkembang. Mungkin lingkungannya sudah tidak lagi ngopeni, pemerintahnya tidak lagi menganggap ini penting untuk dibina, dan kemudian rombongan sendiri akhirnya kan mati. Tetapi menurut saya cokek sendiri secara umum tidak berarti mati karena di Jakarta itu banyak. Sudah berbagai jenis kesenian di Jakarta, semua sumbernya dari cokek. Ibu Maslah ini sudah menjadi narasumber oleh berbagai orang. Saya tahu yang ke orang Jepang kesini itu Shimadoka namanya. Itu dari Osaka Kyoiku Daigaku kan. Karena itu sempat ngobrol sama saya. Saya sudah ngobrol dengan Bu Masna, bla 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 dan sebagainya. Ya itu saya ingat. Nah, begitu saya ke Banten, provinsi Banten ini jadi saya 98 ke Banten kan. 2000 baru jadi provinsi. Guru waktu itu pindah ke Budpar tahun 2002. Pandeglang. Ngobrol tentang udah Pandeglang orang Bedug gitu kan, Serang terbang gede gitu kan, ya bagi-bagi nih. Cilegon, Bandrong gitu kan. Nah, ketika Tangerang saya nyebut pertama sama teman-teman aktivis Tangerang tuh Haji Yunus, Kang Endin, Kang Ula, Non, Kang Uu dan sebagainya, semua seniman yang ada di Tangerang. Cokek sebenarnya. Nah, ada kendala ketika dia menyebutkan cokek. Pak Wahidin Ali waktu itu, Pak Ismail, Tangsel belum pada nih, baru 2 itu. Dia agak kurang terhadap cokek. Bahkan diakali sama mereka, udah kalau gitu namanya jangan cokek. Kabupaten Tangerang menyebutnya dengan cukin, padahal cokek. Dia membuat tarian baru, sumbernya dari cokek, bahkan ngobrol dengan ibu. Izin katanya, jadilah cukin. Cukin itu kan nama salah satu peralatan di cokek ya. Nah, kemudian untuk kota Tangerang membuat lenggang Cisadane. Sesungguhnya itu juga cokek, karena di dalamnya ada lagu-lagu cokek. Kalau saya tahu begitu karena memang saya penari. Saya jurusan tari kan kuliah. Juga belajar kendang dan sebagainya lah. Jadi tahu persis. Nah, itu diakali. Kemudian berkembang. Jakarta yang lebih, karena ternyata seniman Jakarta lebih duluan penelitiannya kali ya, sehingga dia menjadi tarian lenggang nyai, menjadi ronggeng Blantek, menjadi ronggeng apapun, semuanya dari cokek. Dan Sahlah Gambang Kromong diklaim sebagai kesenian Betawi. Nah, ini yang membuat saya gerah waktu itu. Nah itu. Satu saat ketika gua jadi pegawai provinsi, saya akan angkat cokek. Karena kalau provinsi kan berani nih gitu kan. Kalau saya dari Pandeglang apa urusannya dengan cokek gitu kan. Ketika di provinsi, jadi tiap tahun itu masing-masing provinsi kan harus mengusulkan warisan budaya tak benda. Karena ada warisan budaya benda itu berbentuk menhir, bangunan cagar budaya dan sebagainya. Kalau warisan tak benda itu ya tradisi masyarakat, kesenian dan sebagainya, termasuk kuliner, makanan-makanan cerita gitu, masyarakat juga kan masuk ke iya. Akhirnya sebenarnya tanpa sepengetahuan siapapun, karena saya pindah ke Budpar provinsi itu 2012 kan. Saya perhatikan kasihnya TB Surojudin, saudaranya. Memang bukan seniman ya, jadi bekerjanya tidak dengan hati. Jiwanya. Ada satu-satunya waktu itu budayawan yang agak sedikit ngerti, Abah Dadi, dia orang teater. Tidak ngerti detail tentang kesenian di bawahnya ke prakteknya. Nah, kemudian Abah meninggal semakin tidak. Ya tidak pernah terjun ke lapangan. Tidak pernah.
Padahal data lengkap tentang Ibu Masnah ini, biografinya ada di kami ada. Tentang kesenian coket ada berapa grup dan sebagainya ada. Karena memang Kabupaten Kota itu melaporkan. Jadi bentuk pembinaan itu tidak hanya bagaimana memberikan alat, memberikan uang dan mementaskan kan. Tapi memang kita sendiri harus membuat kreasi. Nah, dalam hal pengembangan membuat kreasi inilah kita yang kalah. Ya pasti kalah lah wong dari KJ, dari UNJ, dari UP yang setiap hari menari gitu loh. Nah, sayangnya mereka hanya mengembangkan di sana. Ilmunya itu tidak pernah ditarik ke sini. Nah, yang menarik itu semestinya pemerintah. Jadi, kenapa topeng Cirebon bisa hidup bahkan menjadi bahan ajar di FPSI? Mengapa tari kursus yang sebenarnya Tayuban Mataram kemudian menjadi tarian khas Jawa Barat? Kemudian Jaipongan tuh banyak gerak coket. Gerak-gerak geonya itu dari coket. Goyang karang itu tidak lebih dasar ketimbang goyang coket loh. Nah, Gugum Gumira itu juga sudah katanya Gugum juga sempat belajar dari beliau. Jadi saya tahu banyak nih tentang beliau, cerita-cerita Bu Masnah dan sebagainya. Saya pikir sekarang itu belum meninggal, makanya saya ajukan Bu Masnah ini menjadi ini tokoh budaya itu saya. Karena syaratnya harus masih hidup. Yang masih hidup siapa? Yang paling tua Pak? Paling tua dan mengerti gitu. Tahun ini saya ajukan Bu Masnah. Dan ninggalin tahunya dari Iya loh, jadi akhirnya cokek ini tahun ini masuk. Saya asalnya kan memang kita ini tidak pernah mengajukan. Saya pikir tidak pernah mengajukan lah, bohong lah kalau Bu Par bilang enggak kita mengajukan. Bukti otentiknya mana? Belum ada. Bukti kan. Jadi kita bertiga nih, Debus, Ubrug, sama Silat Bandrong kan, yang sudah warisan tak. Masa sih dari sekian ratus budaya cuma 3? Dan ketika saya tanya ke Kepala Balai Arkeologinya, Pak Toto, ini ya mah diajukannya oleh kita dari balai, bukan dari dia. Akhirnya saya semakin tahu bagaimana pemerintah ini kerjanya. Sebatas menunggu. Akhirnya, udah Pak, saya mewakili kepala dinas sekarang karena diundang ke Jakarta. Saya ajukan banyak, hampir 30. Jadi 10, jadi 8, jadi 5. Oleh beliau. Boleh.